Dari Rizky Ramadhani. Maksud lu kopinya kan, Pli? Kopinya kan yang cantik. Iya kan, gue jepat pakai Wadimor nih lama-lama si Kipli. Ini sarung Wadimor bukan ya? Jepret. Tuh, Pli, lu dijepret, Pli. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dulu Gue Pernah. Nggak ada yang bercanda, ini kita singkirin dulu ya. Nah, biasanya kan aku tuh kalau udah aku yang ngisi channel YouTube Dulu Gue Pernah, itu kan berarti isinya itu seputar ya review-review komik atau cerita-cerita komik gitu. Nah, kali ini aku mau cerita tentang webtoon. Tapi biasanya kan webtoon orang lain tuh. Nah, kali ini tentang webtoonku sendiri. Bukan webtoonku sih, tapi webtoon berdua nih. Aku, Siva sama Kak Romi. Nah, jadi kita tuh punya webtoon selain Dulu Gue Pernah tentunya. Kita punya satu lagi nih webtoon namanya maksudnya judulnya webtoon Ngopi Yuk. Nah, beberapa waktu belakangan ini komen Ngopi Yuk tuh lebih banyak daripada biasanya. Kira-kira karena apa ya? Karena ada dua kubu pembaca. Nah, biasanya sih kalau dua kubu ini yang gak jauh-jauh seputar percintaan si tokoh komiknya ya. Jadi ada kubu A dan kubu B. Kubu kapalnya Lona dan Kipli, kubu kapalnya Kipli dan Sil. Selain itu pembacanya tuh nggak cuman ngomong di komen gitu, tapi juga ada beberapa yang DM secara pribadi ke Instagram aku maupun Instagramnya Kak Romi. Sebagian ada yang nanya, "Kak, nanti Kipli jadinya bakal sama Alona atau sama Sil?" Ada juga yang bilang, "Autor, tolong jangan karamkan kapal kami." Ada juga kubu lainnya yang bilang, "Autor, ayo autor, layarkan kapal kami." Gitu. Nah, sekalian aja ya kita bahas di sini ya. Jadi, di komik Ngopi Yuk itu memang ada dibumbui sedikit kisah percintaan antara si Kipli. Kipli itu di season 1 adalah karyawannya Pak Gundul. Tapi sebenarnya kalau kalian ngikutin ceritanya, dia itu sebetulnya bekerja di warkop Pak Gundul itu bukan karena dia butuh uang atau gimana. Sebetulnya dia itu orang yang cukup berada, tapi dia punya misi khusus untuk membantu Pak Gundul dan menemani Pak Gundul karena dia punya hutang budi sama istrinya Pak Gundul almarhumah ya. Nah, setelah itu Kipli ini emang orangnya tuh ya lumayan cakep ya kalau di komik. Terus dia itu di season 1 dia itu dekat sama salah satu karyawannya Pak Gundul juga yang namanya Alona. Tapi di season 2 ketika Kipli akhirnya cekcok dengan Pak Gundul dan kemudian memutuskan untuk membuat warung kopi sendiri, dia dekat dengan salah satu pegawainya yang namanya Sil. Nah, begitu awal mula dua kapal berlabuh. Nah, di Ngopi Yuk season 1 ada diselip-selipin cerita kisah cintanya Kipli sama Alona. Dan pada pertengahan season 1 juga ada orang ketiga juga. Nah, tapi ini orang ketiganya itu memperebutkan Alona. Jadi antara Kipli, Alona, sama yang satu lagi namanya Sapyupul. Nah, kita throwback dulu ya ke awal-awal gimana Lona dan Kipli ketemu. Jadi Alona itu adalah anak dari Pak Yanto. Pak Yanto itu supplier biji kopinya di warkop Pak Gundul. Nah, suatu hari Pak Yanto datang dari kampung. Dia membawa si Alona itu. Dia minta tolong kepada Pak Gundul agar si Alona itu bisa bekerja di warkopnya Pak Gundul. Sekalian Alona itu tinggal di warkopnya Pak Gundul juga. Ya, kata Pak Gundul sih nggak masalah ya. Karena emang Pak Gundul juga kekurangan karyawan satu. Dan juga Pak Gundul itu rukonya itu kosong di atasnya itu. Jadi si Alona itu tinggal di warkop Pak Gundul di lantai atas sekaligus menjaga warkop Pak Gundul itu. Dari awal Lona ketemu Kipli itu, Lona tuh udah jatuh hati banget sama Kipli. Dia tuh naksir berat sama Kipli, tapi Kiplinya cuek. Nah, momen-momen romantis Kipli sama Alona itu pertama kalinya ada di episode 33. Ingat nggak judulnya apa? Di episode 33 itu judulnya Belajar. Nah, di situ tuh ceritanya Kipli ngajarin Alona cara bikin kopi yang benar. Nah, disitulah mereka mulai deket. Nah, abis itu di episode 78 muncul tuh yang namanya Sapyupul. Namanya aja aneh ya, apalagi orangnya. Nah, jadi si Sapyupul itu adalah ya bisa dibilang tetangganya Alona, teman satu kampungnya Alona. Dia itu anak dari juragan ayam.
Kalau Alona itu anak petani kopi, nah si Sapyupul ini anak juragan ayam. Dia itu udah naksir berat sama Alona, dan sebetulnya si Sapyupul itu baik ya, tapi Alonanya tuh naksirnya sama Kipli bukan sama Sapyupul. Gimana dong? Di episode 78 ada momen dimana Kipli ngajak nikah Alona. Masa sih? Iya beneran. Kalau nggak percaya cek aja episode 78. Tapi sayang itu cuman mimpi Alona. Selain itu juga di episode 95 Alona tuh ada bikinin shawl untuk Kipli. Itu tuh hadiah pertamanya Alona untuk Kipli. Tapi sayang hadiah itu ya baca sendiri aja deh. Terus ada juga episode 105 dimana Kipli sakit dan dirawat. Di situ Alona mulai ketemu sama keluarganya Kipli dan dia itu disukain banget sama mamanya Kipli. Di episode 132, nah Kipli ngajak Alona makan di restoran. Makin deket aja ya. Nah, terus puncaknya tuh di episode 194. Nah, episode ini tuh yang sering dijadiin acuan sama para pembaca dari kubu tim Lona dan Kipli. Karena di episode itu Kipli tuh datang ke kampungnya Alona karena waktu itu Alona tuh udah menyerah. Dia udah mau berhenti kerja, dia mau berhenti kuliah, tapi Kipli ngebujuk dia. Kipli bilang, Lona, ayo selesain kuliah, terus tetap semangat untuk kerja di Warkop Pak Gundul. Nanti suatu saat si Kipli bakal datang lagi ke kampungnya untuk tujuan yang berbeda. Tujuan apakah itu? Terus ada juga nih episode Kipli dan Lona ngedate. Ngedate-nya ke pasar malam. Itu kalau nggak salah episode 448. Tapi mereka nggak cuma berdua, karena ternyata ada Eko sama Ayu yang ikutan. Tapi ya itu termasuk episode-episodenya romantis Kipli dan Alona sih. Sebetulnya Sil sama Alona sih sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau misalnya Alona itu dia itu cantik, dia itu lugu, polos, sosok perempuan dari desa yang punya mimpi besar. Dan meskipun dia itu agak teledor, dia itu ceroboh dan agak-agak lama mikirnya alias oon, dia itu punya hati yang tulus. Sementara Sil itu kan dia baru ya ketemu Kipli, dia itu ibaratnya pendatang baru lah gitu kan. Tapi dia itu cantik juga, nggak kalah cantik dari Alona. Dia itu keturunan bule dan dia itu juga pencinta kopi. Dia itu lebih cerdas, dia itu lebih dewasa. Tapi bagi sebagian pembaca memang karakter Sil ini belum sekuat karakternya Alona. Sil itu mulai datang sejak season 2 Ngopi Yuk ya, sejak si Kipli buka warung kopi sendiri. Kalau misalnya di season 1 itu Kipli itu diceritakan sebagai sosok yang dingin, sosok yang cuek, sosok yang bodoh amat gitu kan. Nah, kalau di season 2 ini Kipli setelah menjadi pimpinan, setelah mempunyai warung kopi sendiri, dia itu lebih bijaksana, dia itu lebih terbuka dan pastinya lebih ramah ke karyawan-karyawannya. Karena memang harusnya sih pemimpin seperti itu ya. Nggak tahu deh kalau pemimpin lain. Nah, kalau misalnya Alona kerja di Warkop Pak Gundul itu karena memang dia butuh uang untuk biaya kuliah dan dia juga perlu tempat tinggal untuk selama dia merantau kuliah. Nah, kalau Sil itu dia itu bekerja di kedai kopi Kipli itu hanya karena dia suka kopi dan memang dia ibaratnya bekerja sesuai passion dia. Terus si Sil ini banyak banget membantu Kipli, terutama ketika Kipli terpuruk saat kedai kopinya itu hampir bangkrut lah, hampir jatuh gitu kan. Nah, Sil itu membantu Kipli dengan menyemangatinya, dengan kecerdasannya Sil dia membuat beberapa teknik marketing baru dan dia juga yang menemani Kipli di saat jatuh lah, ibaratnya tuh seperti itu. Nah, akhirnya semenjak itu drama percintaan antara Kipli dan Sil pun dimulai. Akhirnya semenjak drama percintaan Kipli dan Sil itu mulai dilabuhkan, banyak yang protes tapi banyak juga yang mendukung nih. Kalau dari pembaca ya, jadi ada yang bilang katanya Kipli jangan jadi fecek boy gitu kan. Kipli harus setia dong sama Alona bla bla bla. Tapi ada juga yang membela justru. Ya itu bukan salah Kipli, itu salah Alona. Alona terlalu polos jadi wanita, Alona terlalu lemot, terlalu oon gitu kan. Kipli tuh berhak mendapatkan yang lebih baik gitu lah, ibaratnya seperti itu ya. Nih kayak ini nih, ada
beberapa komen yang bakal aku bacain ya. Ini komen dari Natmik. Kalau gue jadi Kipli, lama-lama gue bisa terpikat sama Sil. Bukan karena dia playboy, tapi Sil adalah orang yang nemenin Kipli saat sedang terpuruk mengurus kedai kopinya. Dan Sil juga baik dan perhatian dibanding dengan Alona yang gak memberikan dukungan atau semangat untuk Kipli. Walaupun Alona cinta pertama Kipli di kedai, ya itu semua hanya pendapat gue sih. Mau setuju or no, terserah. Nah, balasannya nih banyak dan kebanyakan tuh setuju dengan pendapatnya si Natbik ini. Tapi ada juga komen yang menurut aku sih kocak ya. Nih contohnya ini nih. Komen dari Mas Barep. Saya bodoh amat Kipli mau sama siapa aja, yang penting jangan sama Eko. Ya iyalah. Ada juga komentar yang kayaknya sih ini komentator handal ya. Komentator balap motor kayaknya nih. Dari Kurniawan. Tikungan tajam, Sil masuk tepat di tikungan, meninggalkan Alona yang masih di kecepatan konstan. Kata dia gitu. Terus ada juga tipe-tipe pembaca yang sebel sama autornya karena nggak setuju dengan jalan ceritanya. Misalnya nih, dari Kim Ming Kyu, pakai caps lock ya, agak-agak caps lock jebol ini. Serah lu Thor, anjir, sebel gue. Atau dari Mei Miu. Ini saudaraan apa gimana, Kim Min Kyu sama Mei Miu? Kalau nggak jadian sama Lona, gue skip dah. Ya gimana dong? Itu kan hak prerogatif autor mau tokohnya sama siapa aja. Terus ada juga tipe pembaca yang ngikut alur aja nih. Dia tuh sebetulnya nggak juga condong ke tim Sil, nggak juga condong ke timnya Alona. Misalnya nih dari M. Iqbal, tolong jangan buat kompetisi-kompetisian di sini. Kita ngikut cerita autornya aja. Nah kayak gini misalnya. Dari aku nggak tahu ini bacanya gimana, icon semua. Ayolah, ini cuman webtoon, bukan dunia nyata. Ini cuman fiksi ya. Nggak pada bisa santuy apa, jangan serius-serius amat napa, mending kita ikutin aja alur cerita sesuai autornya. Dari Atina Ibanez, Kipli tolong jangan kelain hati, ingat Alona yang nemenin lu dari lu masih di warkop. Kok aku bacanya greget ya ampun, katanya gitu. Ada juga dari Aditya Raj, cowok mana sih yang gak melted digituin sama Sil? Gue kalau jadi Kipli mendingan sama Sil aja deh. Terus ada juga nih komentar-komentar bijak. Misalnya gini nih. Balik lagi dari si Kiplinya. Jangan terbawa emosi ketika dapat serangan lelah. Dimarahin Alona. Ditambah lagi COVID. Kalau kuat pasti bisa tahan oli. Tahan oli? Tahan oli itu gimana ya? Dari mamanya Rafa. Kita harus melihat dari segala sisi guys. Dari sisi Kipli pasti capek fisik, terus dibuat capek hati. Kesalahannya Kipli nggak bisa ngeluangin 5 detik aja untuk ngabarin. Dari sisi Alona capek hati gara-gara nggak diperhatiin. Kesalahannya Alona terlalu nggak sabar, demanding dan nggak pengertian. Paling enggak kasih kesempatan untuk Kipli jelasin. Tinggal tunggu episode selanjutnya. Kalau Lona minta maaf, janji nggak bakal ngulangin dan mendukung cita-cita Kipli. Terus Kipli minta maaf karena nggak ngabarin, berarti kapal belum oleng. Pemikiran yang bagus. Dari Nana Pelangi, kalian terlalu sibuk sama kapal Kipli Lona dan Kipli Sil. Nanti akhirnya jadinya Kipli Ayu atau enggak Kipli Susan. Wak 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 wak. Ada dari Indri Jonerlin. Ini out of the box sih komennya. Sil tuh beda agama sama Kipli, percuma reader, katanya gitu. Emang pernah ya ada disebutin Sil itu agamanya apa, Kipli agamanya apa? Dari Yoru, pikiran liar saya mengatakan jangan-jangan nanti si Kipli endingnya malah sama si Suzan. Sebab di thumbnail komik ini mah adanya mereka, bukan Sil atau Alona, wak wak wak. Terus, wait, tapi di covernya malah Kipli sama Dion, gimana dong? Dari Sabun Batang dalam kurung 2, suka nih sama komik kayak gini, nggak ada preview episodenya, jadi nggak bakal ada istilah Sultan Koin lah, spoiler lah, semua jadi sama-sama menunggu kelanjutan ceritanya. Semangat terus Thor, terima kasih. Dari Rizky Ramadhani, maksud lu kopinya kan Pli? Kopinya kan yang cantik? Iya kan, gue jepat pakai Wadimor nih lama-lama si Kipli. Ini sarung Wadimor bukan ya? Jepret.
Tuh, Pli, lu dijepret, Pli. Ini komen terfavorit menurut aku ya, dari Satria. Di saat kalian meributkan tim Kipli Sil atau Kipli Lona, autornya tertawa membaca komen-komen kalian dengan ide ceritanya. Ho 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 ho. Ya iya sih, aku itu cukup menghibur juga ya, membaca komen-komen kalian, karena sejujurnya sebagai author pasti udah punya draft cerita gitu kan, dan tapi ya tentu saja masih rahasia. Kalau misalnya kalian nanya-nanya di DM atau nanya di komentar, ya nggak akan mungkin dijawab. Aku baca sih, tapi nggak akan aku jawab gitu. Iya, pokoknya gitu deh komentar-komentar kalian semua. Terima kasih yang udah baca, terima kasih yang udah ngikutin, terima kasih yang udah komentar. Mau itu komentar nge-ship Alona dan Kipli, nge-ship Sil dan Kipli, ataupun bodo amat, yang penting ikutin aja ceritanya. Kita sebagai author terima kasih banget. Dan akhir ceritanya gimana, please serahkan pada kami. Mudah-mudahan sih bisa membahagiakan semua orang, tapi ya nggak bisa juga sih, pasti tetap ada yang kecewa. Tapi ya mudah-mudahan kita minta, intinya tuh gini, bumbu-bumbu percintaan di dalam komik webtoon Ngopi Yuk ini itu hanya sekedar selingan supaya webtoonnya lebih menarik dan lebih bisa menjangkau ke target audiens yang lebih luas gitu. Nah, sebetulnya ya webtoon ini punya misi yang lebih daripada itu. Mudah-mudahan webtoon ini bisa bermanfaat, bisa punya sesuatu yang setelah baca tuh nggak cuma sekedar baca, nggak cuma sekedar terhibur, tapi juga ada manfaatnya lah untuk pembaca semua. Intinya sih gitu. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua yang udah komen, semua yang udah baca, semua yang udah like Ngopi Yuk. Makasih banget pokoknya semuanya. Dan ya, kami dari autor mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Doain aja semoga kita tetap sehat, tetap produktif, jadi bisa terus ngelanjutin cerita webtoonnya. Oke deh, segitu dulu dari kita. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.